sehingga mungkin tidak bisa diakses. Tetapi yang sudah punya website ini rata-rata juga bisa membantu bagi Bapak Ibu yang ingin tahu kabarnya. Jadi semua ada di link di websitenya Pemilu PPLN Los Angeles, bisa dibuka di http, ini tidak online ini ya, http pemilu2009.kjri-la.net. Di link sana Bapak Ibu sekarang bisa lihat alamat websitenya nanti. Di sini ada 38. Ya, konsulat kami terima kasih kepada Pak Sony yang menyelenggarakan acara ini, dan salam hormat dari pimpinan Partai Hanura kepada seluruh masyarakat LA di sini. Nah, kalau ditanya Partai Hanura secara detail, mungkin kita bisa menjelaskan satu hari ini nggak cukup. Tapi kurang lebih ada hal yang prinsipil, mungkin yang sifatnya global partai sulit diterangkan. Tapi ada prinsip dasar dari partai yang paling harus kita perhatikan. Karena penyelenggaraan partai itu bukan penyelenggaraan yang sifatnya seperti organisasi dagang. Penyelenggaraan partai itu harus dilihat cara ke depan yang akan dibikin dan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau ditanya mengapa kami menjadi ikut di Hanura, ada sedikit sejarahnya. Pada waktu pemilu yang lalu, saya ikut mensupport untuk campaign untuk Wiranto menjadi presiden waktu capres yang lalu waktu itu. Mengapa? Pertanyaan lagi, mengapa harus Wiranto? Dalam catatan sejarah yang kami miliki, karena saya juga sebenarnya kalau dilihat background saya pernah aktivis, saya bekas ketua mahasiswa Katolik seluruh Republik Indonesia tahun 1981 sampai 1983. Ini figur Wiranto ini adalah tipe orang yang menurut saya yang lain daripada tipe militer pada umumnya. Karena terbukti waktu peralihan kekuasaan waktu tahun 98 waktu pergantian dari Soeharto ke Habibie, dia dapat, saya ada bukunya semua, ada datanya lengkap. Dia mendapat surat sejenis seperti Super Smart, tapi bukan Super Smart. Karena waktu itu Soeharto memberikan surat kepada dia untuk mengadakan pemulihan. Kebetulan background dia hampir sama seperti dia seorang sarjana hukum. Jadi dia mengerti tata negara. Dia tahu. Dia bilang tidak bisa. Kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, saya tidak bisa mengambil alih sebagai presiden. Saya harus mengamankan negara ini. Yang berhak menjadi presiden adalah wakilnya. Makanya rezekinya jatuh ke B.J. Habibie. Jadi Pak Habibie otomatis naik jadi presiden. Dan itu yang mau diterapkan oleh Hanura pada jangka panjang. Jadi tidak mau ada tumpahan darah waktu itu. Karena menurut waktu itu memang orang ada komplain. Mengapa Wiranto mengatakan bahwa saya akan mengamankan seluruh keluarga presiden? Sepertinya dia itu mau mengamankan koruptor. Oh tidak, dia itu menjalankan tugasnya sebagai panglima. Dalam waktu itu dia tidak bisa membiarkan seorang ex-presiden yang waktu itu belum terbukti secara hukum bahwa Soeharto melakukan kesalahan. Bukan berarti saya menyetujui apa yang dilakukan Soeharto, tidak cerita itu. Tapi pada umumnya secara yuridis itu salah, kalau mungkin itu bukan sebenarnya bukan secara yuridis juga, secara budaya. Secara yuridis dan secara budaya. Kalau Soeharto seperti Rumania dibikin presiden dicari-cari di tengah jalan, itu dalam catatan sejarah seperti manusia yang tidak beretiket. Rumania dalam catatan sejarah presidennya dijatuh, masyarakat pakat dari pinggir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Poljen ini yang telah memberikan suatu fasilitas yang luar biasa bagi saya dan bagi kita semuanya insya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman juga yang telah menjelaskan tentang Partai Hanura dan juga perjuangan Pak Wiranto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Partai Keadilan Sejahtera yang sudah berkiprah dari sejak tahun 98, terus kemudian mengikuti pemilu tahun 2004, dan insya Allah pada tahun 2009 ini kita juga akan bersama-sama dengan Hanura dan juga bersama-sama dengan Pak Bonar dari Partai Patriot, ya. Kita akan bersama-sama membangun bangsa Indonesia, saling membangun insya Allah. Moto kita yang kita bawa dari Partai Keadilan Sejahtera itu adalah pada tahun 2004 kita mempunyai suatu moto yaitu dua, yaitu bersih dan peduli.
pokoknya bersih, semuanya bersih. Dan kita tolong rakyat yang perlu kita tolong. Artinya pada saat itu kita melihat bahwa kondisi bangsa Indonesia sejak tahun 98 itu luar biasa. Banyak terjadi kemiskinan, korupsi, nepotisme, KKN, macam-macam. Ini kita inginkan kita basmi, maka kita canangkan suatu moto yaitu bersih. Terus kemudian peduli itu sendiri kita tahu tahun 98 dan kemudian tahun 2004 bagaimana tsunami itu menghancurkan Aceh, dan kemudian juga pada saat ini kita melihat juga peristiwa Situ Guntung. Itu juga suatu peristiwa yang pemerintah sendiri mungkin sudah di luar batas kemampuan mereka untuk bisa menanganinya. Di sini kita canangkan dua konsep itu, yaitu bersih dan peduli itu dalam pemilu 2009 ini. Makanya kita membuat tim P2B untuk menangani masyarakat di Situ Gintung, yang mereka saat ini, saya melihat berita terakhir itu sekitar 91 orang meninggal dan 100 orang dinyatakan saya pada malam hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sony selaku Konjeneral yang saya rasa ini adalah pertama kali membuat lesehan sebelum adanya pemilu. Salah satu langkah yang baik untuk masyarakat Indonesia di LA ini. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang juga akan dibuat seperti ini. Jadi kita bisa tahu sepak terjang partai-partai yang mengikuti pemilu itu apa sih gitu. Kita tahu isinya dan kita tahu waktu kita memilih. Misi dari Partai Patriot yang disampaikan oleh Ketua Umum kita, mungkin bisa dibilang Mas Yapto, Suryo Sumarno atau Bung Yapto. Bung Yapto ini adalah tokoh pemuda yang saya rasa orang-orang cukup kenal di negara kita. Dia mempunyai visi adalah ingin mengembalikan apa yang dibuat oleh pendiri negara kita sebelumnya, yaitu Pancasila. Karena Pancasila ini menurut dia sudah diacak-acak oleh beberapa pejabat-pejabat ataupun pendahulu-pendahulu, maksudnya presiden-presiden kita yang pendahulu yang sebelum ini sudah menyimpang dari apa yang dari alur yang dikehendaki oleh para pendahulu kita. Jadi pada prinsipnya Partai Patriot ini ingin meluruskan kembali apa yang menjadi tujuan utama dari Pancasila. Seperti sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa, adalah semua orang yang berada di Indonesia itu berhak dan mempunyai walaupun beragam-ragam agama yang ada di Indonesia, itu kita bisa sama semua. Kita nggak pernah artinya ada masalah satu sama lain. Dan itu juga banyak artinya suku-suku bangsa yang berserak dari Sumatera sampai ke Irian, dan kita tidak pernah ada saling istilah saling tawuran atau apa gitu. Jadi ini yang dilihat oleh Mas Yapto sebagai ketua untuk mengembalikan semua ini ke arah alur yang benar gitu, yang betul. Jadi seperti halnya tanah air. Tanah air itu adalah milik rakyat. Ada hasil dari tanah air kita itu untuk kesejahteraan rakyat kita. Jadi bukan untuk kesejahteraan beberapa orang, segelintir orang atau dinikmati sebagian orang saja gitu. Jadi rakyat kita harus menikmati yang disebut hasil alam dan hasil bumi kita. Jadi yang dilihat oleh Patriot sekarang ini bagaimana supaya kita sama-sama, seperti yang Pak Helmi tadi bilang, Pak Yusuf bilang, semuanya kita ini bertujuan sama. Semua mau Indonesia itu bagus.